Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Rahmadamayanti. Saya dari kelas 6B2 Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan topik afasia. Nah, apa itu afasia? Afasia itu adalah gangguan dalam kemampuan untuk menghasilkan atau memahami bahasa lisan. Nah, biasanya hasil dari kerusakan otak yang disebabkan oleh kecelakaan, stroke, atau operasi invasif. Nah, berikut ini adalah contoh gambar dari jenis-jenis afasia. Nah, yang umum itu yang sering dibahas itu ada afasia Broca dan afasia Wernicke. Nah, seperti ini contohnya. Lanjut ya. Selanjutnya kita ke apa sih afasia Broca dan afasia Wernicke itu dan bagaimana contohnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Jadi afasia Broca itu adalah jenis afasia tidak lancar yang paling umum. Nah, orang yang menderita afasia Broca ini memiliki kerusakan yang terutama mempengaruhi lobus frontal otak. Nah, mereka sering memiliki kelemahan sisi kanan atau kelumpuhan pada lengan dan kaki. Karena lobus frontal otak juga penting untuk gerakan motorik. Nah, orang dengan afasia Broca itu mungkin memahami ucapan dan tahu apa yang ingin mereka katakan, tapi mereka sering berbicara dalam frasa pendek yang dibuat dengan susah payah. Mereka sering menghilangkan kata kecil, contohnya itu seperti kata adalah, dan, itu, seperti itu contohnya. Nah, contoh lain itu, seseorang dengan afasia Broca mungkin berkata kucing jalan-jalan, yang berarti maksudnya dia itu saya akan mengajak kucing jalan-jalan, seperti itu. Jadi dia lebih menyampaikan frasa pendek karena dia menghilangkan kata-kata yang seharusnya diucapkan gitu. Yang dimaksud itu kan kucing, saya akan mengajak kucing jalan-jalan, tetapi dia hanya berbicara kucing jalan-jalan, seperti itu. Nah, lanjut kita ke afasia Wernicke. Nah, apa sih afasia Wernicke itu? Nah, afasia Wernicke itu adalah jenis afasia fasih yang paling umum yang disebabkan oleh kerusakan pada lobus temporal otak. Nah, orang dengan afasia Wernicke dapat berbicara dalam kalimat yang panjang dan lengkap, yang tidak memiliki arti, menambahkan kata-kata yang tidak perlu dan bahkan membuat kata-kata yang dibuat-buat gitu. Jadi contohnya, saya berikan contohnya terlebih dahulu. Contohnya itu seseorang dengan afasia Wernicke mungkin berkata, kamu tahu semudel itu merah jambu, dan aku ingin mengajaknya berkeliling dan merawatnya seperti yang kamu inginkan sebelumnya. Nah, dia itu berbicara secara fasih dan panjang gitu dan lengkap, tetapi tidak memiliki arti gitu. Jadi dia membuat kata-kata yang dibuat-buat, tetapi itu tidak memiliki arti. Nah, jadi cukup berbeda ya antara afasia Broca dan afasia Wernicke. Poin samanya itu hanya yang dia ucapkan itu tidak memiliki arti gitu. Tapi di afasia Broca mereka berfrasa pendek karena dengan menghilangkan kata-kata, tapi di afasia Wernicke dia justru menambahkan kata-kata. Kayak gitu. Dia membuat kata-kata yang dibuat-buat, tetapi sama hasilnya itu tidak memiliki arti kata yang dia ucapkan, seperti itu. Nah, dari dua itu ada jenis-jenis afasia lainnya. Untuk yang dua tadi itu adalah yang umumnya yang sering dibahas. Nah, untuk jenis-jenis yang lainnya itu ada jargon afasia, ada afasia konduksi, afasia transkortikal, dan anomia. Nah, kita lanjut ke bagaimana cara mengobati afasia. Di sini saya akan menjelaskan cara mengobati afasia.
Untuk poin yang pertama yaitu bisa dengan latihan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi. Untuk yang kedua yaitu kelompok untuk melatih keterampilan komunikasi. Jadi membuat kelompok. Nah, tujuan itu untuk melatih keterampilan komunikasinya. Yang ketiga yaitu bisa pengujian kemampuan komunikasi dalam situasi nyata. Yang keempat yaitu kegiatan belajar menggunakan bentuk komunikasi lain seperti gerak tubuh, gambar, dan komunikasi yang dimediasi komputer. Untuk yang selanjutnya yaitu penggunaan komputer untuk mempelajari kembali suara dan kata kerja. Dan untuk yang terakhir yaitu poin penting ya, jadi dukungan keluarga untuk membantu komunikasi di rumah. Jadi sangat penting ya dukungan keluarga karena mereka pun kan bertemunya pasti lebih banyak waktu dengan keluarga. Jadi keluarga itu harus mendukung untuk membantu berkomunikasi di rumah seperti itu. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.